Jadi seseorang disebut taat kepada Allah ketika dia berada di jalan Allah. Nah, orang yang berada di jalan Allah itu berarti mempercayai ayat-ayat Allah. Nah, tapi kita itu butuh contoh. Nah, makanya saya ambil dari kitab Tanbihul Mukhtarin di halaman 130. Monggo dilihat. 130. Wa min akhlaqihim, dan di antara akhlak mereka, di antara akhlak mereka radhiyallahu ta'ala anhum, itu jabatan mereka ya. Mereka tuh sudah mendapat gelar radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kita jangan meragukan. Mereka tuh sudah mendapat gelar. Kalau kita belum, ya. Ada orang yang mengatakan bid'ah ya. Yang dilakukan sama mereka, kemudian kita katakan bid'ah. Subhanallah. Kalau mereka itu sudah mendapat gelar radhiyallahu anhu, kita itu belum. Ya. Gitu. Apa akhlak mereka? Karena kita tadi di ayat juga bahwa Quran itu, ayat Quran itu adalah nasihat buat kita. Ya. Nah, insya Allah kita bisa mengikuti cara-cara orang soleh dulu. Kenapa harus mengikuti? Ketika kita mengikuti mereka, apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka dapatkan? Kita dapatkan. Apa itu? Nah, Bapak lihat bawahnya. Ikhtiyaruhum syiddata wal bala'a alan nikmati warrohoi. Mereka memilih. Merekanya siapa? Orang soleh dulu. Orang soleh dulu itu memilih as-siddah. Siddah itu kondisi sulit. Jadi lebih memilih kondisi sulit. Wal bala'u alan nikmati, dan ujian atas kenikmatan, warrohoi, dan atas kenyamanan. Jadi orang soleh dulu itu dia lebih senang memilih kondisi sulit dan merasa diuji dengan kenikmatan dan kenyamanan gitu. Jadi kalau kita pengen jadi orang soleh ya harus begitu ya. Jadi kenikmatan itu serasa ujian, nyaman itu serasa ujian gitu. Bukan nyaman tambah enak gitu ya. Apa alasannya? Li'anna bidzalika yadumu tawajjuhuhum ilallahi ta'ala. Itu alasannya. Jadi kenapa orang soleh dulu itu lebih memilih kondisi sulit, lebih memilih merasa diuji dengan kenikmatan yang diperoleh ataupun kenyamanan yang diperoleh. Alasan mereka yadumu tuh dama, yadumu dawam. Apa dawam? Berkesinambungan atau terus menerus atau istiqomah ya. Sebab al istiqomah itu min alamatil karomah. Orang itu kalau sudah istiqomah, maka karomah itu sudah di depan mata gitu. Jadi ciri kita akan mendapatkan karomah ketika kita bisa istiqomah. Ngaji itu istiqomah terus. Nggak kayak kemarin ustaznya malah itu ya. Jadi istiqomah terus, udah bisa duha. Nah, ketika kita bisa istiqomah, itu tanda karomah akan nyampe. Cuman karomah beda-beda. Karomah orang itu beda-beda. Ada yang tadinya sakit-sakitan menjadi sembuh. Ada yang tadinya gelisah menjadi tenang. Beda-beda Allah berikan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Itu karomah. Jadi makanya yang dikejar oleh kita istiqomahnya. Ada orang sodako siri ya. Sodako siri itu biar tidak kelihatan orang. Tiap sodako berusaha untuk tidak tahu orang. Nah, gitu.
Itu namanya sedekah siri. Istiqomah, bisa istiqomah, itu ciri bahwa dia akan memperoleh karomah. Nah, itu. Nyambung. Nah, orang soleh dulu itu memilih keadaan seperti tadi. Dengan keadaan itu dia bisa tawajuh. Tawajuh itu hadir, muwajahah, gitu kan? Bisa tatap muka dengan Allah, gitu. Bisa tatap muka dengan Allah, karena kondisinya lagi sulit kan gitu ya. Biasanya orang kalau lagi sulit itu rajin ngaji, rajin sholawatan, rajin tahajud, rajin zikir, karena kondisi lagi sulit. Gimana kalau lagi seneng terus bisa seperti itu? Wah, itu luar biasa ya. Cuman kebanyakan ya ketika lagi seneng itu lupa. Bener gak? Lupa. Itu alasannya tawajjuhuhum ilallahi ta'ala. Nah, maka di sini waman ahabballaha ahabba ma yuqarribuhu ilaihi wa yadhkuruhu bihi. Waman ahabba, dan barang siapa dia mencintai Allah, ahabba, maka dia pasti mencintai ma yuqarribuhu ilaihi, apa-apa yang dia menjadikan dirinya dekat kepada Allah. Gitu. Jadi kalau kita mencintai Allah, maka pasti dia senang dengan apa-apa yang menyebabkan dirinya dekat dengan Allah. Seperti tadi, yang menyebabkan dirinya kepada Allah itu kondisi sulit. Gitu. Sehingga senang. Kondisi itu senang. Sebab sulit di dunia itu dibatasi dengan umur, bener gak? Umur kita nyampe berapa? Itu sulitnya selesai. Itu kalau sulit terus menerus, itu sebatas umur kita. Makanya tahan. Tapi kalau kesulitan di akhirat, ya udah. Kholidina fiha abada. Itu nggak sembuh-sembuh itu sulitnya. Ya, makanya orang masuk neraka tuh sakti. Dibakar, diganden, gitu. Hidup terus. Luar biasa. Jadi kalau Bapak pengen sakti ya masuk. Coba lihat di ayat-ayat Allah itu ya. Makanya bahan bakar neraka itu batu. Kalau batu itu kena panas tidak meleleh. Besi kena panas meleleh, tapi batu kena panas itu nggak meleleh. Makanya bahan bakar neraka itu batu. Ya, tidak meleleh. Kali panas ya panas terus, tapi penghuninya sakti. Ya, gitu Pak. Tapi mudah-mudahan kita nggak mau ya. Ya iyalah, mendingan masuk surga. Amin. Balik lagi, jadi kalau kita merasa mencintai Allah, cirinya kita senang dengan sebab-sebab atau apa yang menyebabkan dirinya dekat dengan Allah. Gitu. Wa yadhkuruhu bihi, dan yang menyebabkan dirinya ingat kepada Allah bihi, dengan pendekatan-pendekatan tadi. Ya. Jadi kalau kita dapat masalah itu, alhamdulillah, karena dengan masalah itu kita menjadi dekat. Gitu. Nyambung nggak?